Oke, rekan-rekan, sudah semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah, yang mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, belajar dengan hebat untuk meraih cita-cita di masa depan. Amin. Silakan kalian untuk berdoa dulu. Ya, sebelum belajar marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, persilakan. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, tetap semangat ya belajar ya. Ya. Silakan KM ambil KPD-nya, bagikan ke setiap kelompoknya. Silakan untuk membuat kelompok. Ya, kelompoknya saya absen saja. Dari absen 1 sampai 5, 6 sampai 10, 11 sampai 15, terus 14 sampai 20. Silakan buat kelompoknya. Sudah buat kelompok? Ya. Sudah? Ya. Nah, siapa yang tidak hadir? Ada 4 orang yang sedang AMPK. Siapa aja? Andri, Rifki, Ya. Doni, sama Alif. Alif ya, berarti izin ya, 4 orang. Ya, oke. Sebelumnya Bapak mau tanyakan untuk materi yang kemarin ya tentang wide area network. Yaitu ada yang masih ingat wide area network itu apa? Silakan. Silakan. Saya izin menjawab. Ya, Area network adalah dua jaringan yang berbasis WAN. ya, mantap. Ada lagi? Ada lagi? Ya, boleh. WAN atau wide area network adalah jaringan yang berbasis global atau luas. Ya, mantap. Bagus. Ada lagi? Ada lagi? Ya, wide area network itu sebuah jaringan yang mencakup luas, ya, mencakup global, antar negara, antar benua. Ya, jadi jaringan yang sangat luas sekali. Ini silakan lihat ke sini slide. Bapak akan menerangkan atau menampilkan, menyampaikan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Ini selamat datang di kelas 11 TKJ ya, untuk mata pelajaran teknologi jaringan berbasis luas, Pak. Ini untuk profil Bapak ya. Ini kompetisi dasar yang harus dicapai oleh siswa. Yang pertama, mengevaluasi jaringan nirkabel. Yang kedua, mengkonfigurasi jaringan nirkabel. Ini kompetisi dasarnya ya. Terus berikutnya, indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama,
memilih alat jaringan nirkabel 9. Nah, ini untuk pertemuan yang pertamanya. Terus mengecek alat jaringan nirkabel 9. Nah, ini indikator pencapaian untuk hari pertama. Terus hari kedua nanti besok mendesain jaringan nirkabel 9. Berikutnya mengkonfigurasi perangkat jaringan nirkabel 9, yaitu. Terus berikutnya tujuan pembelajaran. Ini yang harus dicapai sama siswa ya. Yang pertama, siswa dapat memilih alat jaringan nirkabel 9 dengan baik dan benar. Yang kedua, siswa dapat mengecek alat jaringan nirkabel 9 dengan baik dan benar. Ya. Terus untuk pertemuan kedua itu siswa dapat mendesain jaringan nirkabel 9 dengan baik dan benar. Berikutnya siswa dapat mengkonfigurasi perangkat jaringan nirkabel 9 dengan baik dan benar. Itu. Ini untuk materi jaringan nirkabel. Ada yang tahu jaringan nirkabel itu apa? Ada yang tahu? Silakan. Ya boleh. Jaringan nirkabel adalah bidang disiplin yang berkaitan dengan pemrosesan dan sistem komputer tanpa menggunakan kabel. Ya, mantap. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Pada intinya jaringan nirkabel itu ya kita bisa lihat di kehidupan kita sehari-hari, benar? Ya. Kalau misalnya contoh kalian main ke kafe, orang di sana bawa handphone, bawa laptop. Ya. Nah, ketika kita mau mengakses internet kan kita tidak mungkin colok kabel ke sana sini kan? Ya. Tapi kalau colok kabel ke sana sini ribet, ya ribet, sangat ribet. Makanya digunakan dengan jaringan nirkabel atau jaringan yang tanpa kabel menggunakan sinyal gelombang radio, betul. Ya. Terus, nah ini kita ada misi ya, misi dalam pembelajaran. Mohon disimak baik-baik. Mohon disimak baik-baik misinya. Ya. Nanti kalian kerjakan di LKPD-nya. Ya. Sudah ada LKPD-nya ya? Ini mohon disimak alur ceritanya. Ya, ini nanti bercerita untuk mencapai indikator. Ya, setiap indikator kalau misalkan selesai, berarti misinya selesai. Ya, mohon disimak. Halo guys, hari ini kita isi apa tuh? Yuk kita gas. Saya dapat telepon dari Mr. Budi. Dia ingin memasang wifi di rumahnya. Ya, internetnya tidak pakai kabel itu karena dia mau pakai kabel. Sehingga dia praktis bisa bawa laptopnya ke sana ke sini dan juga bisa ke handphone. Oke, kalau begitu kita jalan aja ke rumah Budi. Tapi sebelumnya kita di jalan sambil berdiskusi untuk menentukan peralatannya dulu yang akan kita gunakan dan akan kita pasang di rumahnya dulu. Kira-kira peralatannya apa aja? Merancang smart di rumah Budi. Nah, silakan LKPD-nya dilihat. Udah tahu kan misinya? Misinya apa? Misinya apa? Yang pertama merancang. Misinya apa? Misinya apa? Memilih kabel. Ya, silakan diisi LKPD-nya. Pilih alatnya untuk merancang jaringan kabel bilang. Silakan.
Kalau ada kesulitan, silakan boleh tanyakan. Nanti ditulis alatnya sama fungsinya ya. Silakan Bapak kasih waktunya 20 menit. 20 menit untuk waktunya.
Kelihatan waktunya masih lama. Ada kesulitan? Sandal? Kalau misalnya ada kesulitan, silakan tanyakan, kita berdiskusi. Ya, boleh tanya. Ya, silakan. Fungsi switch. Fungsi switch salah satunya itu untuk membagi data. Ya, membagi data. Jadi dengan switch itu semuanya bisa terhubung. Ya, antara komputer satu dengan komputer yang lain itu dihubungannya dengan switch melalui kabel. Ya, itu seperti itu. Ada lagi yang mau tanyakan, silakan. Ya, boleh. Apa? Oh, nih fungsinya smartphone. Nanti kita di endingnya, di akhirnya kita mau pasang wireless. Ya. Nah, nanti salah satu wirelessnya itu tersambung dengan
internet, terus kita mengeceknya dengan handphone ya, wireless tersebut sudah terkoneksi dengan internet. Kalau misalnya berhasil kita koneksi internet di handphone, berarti wireless itu berjalan dengan baik. Jadi itu. Ya, ada lagi? Bagus. Ya, silakan. Nih, ini kabel akses point itu salah satu alat untuk memancarkan gelombang radio itu. Ya, jadi untuk memancarkan gelombang radio biar apa namanya si wireless kita bisa menerima sinyal radio itu dengan handphone. Jadi biar internet itu tidak usah menggunakan kabel. Nah itu. Jadi biar lebih praktis maka pakai wireless. Ada lagi silakan. Ya boleh. Nah, fungsi laptop nanti kita di saat pengecekan dan saat mengkonfigurasi. Ya, kita membutuhkan perangkat berupa laptop atau komputer untuk mengkonfigurasinya, mengkonfigurasi akses point-nya. Ya, jadi kita setting mau dijadikan bridge atau kita mau dijadikan sebagai akses point saja. Ya, silakan ada lagi. Ada kesulitan? Kalau ada, silakan kita bicarakan. Kelompok 2 ada kesulitan? Tidak. Kelompok 1 ada kesulitan? Waktunya 5 menit lagi, silakan. 5 menit lagi.
Sudah mengisinya? Dikit lagi. Sudah? Semuanya? Kalau sudah selesai, mari kita cek ya satu-satu. Nih, mari kita bahas. Barisan di rumah yang penghuni yang pertama kira-kira kita butuh switch. Yang kedua kita butuh kabel LAN. Yang ketiga kita butuh akses point. Untuk pengetesan kita butuh smartphone dan settingnya kita butuh laptop. Nah, gimana? Sudah selesai dengan ini? Indikator yang pertama, ya kalau misalkan sudah sesuai, yang pertama kita butuh yang namanya switch itu untuk membagi, ya untuk membagi data. Terus yang berikutnya kita butuhkan kabelan fungsinya untuk menghubungkan dari switch ke akses point, ya atau dari modem ke akses point. Terus berikutnya akses point. Ya, akses point untuk memancarkan sinyal gelombang radionya atau kita biasa sebut Wi-Fi, yaitu kalau cuma sudah nama Wi-Fi, ya. Tuh. Terus berikutnya smartphone dia berfungsi untuk mengetes ya. Jika internet berhasil, maka di handphone kita bisa mengakses internetnya, ya. Terus berikutnya laptop. Ada yang tahu fungsinya buat apa? Ya, fungsinya untuk mengkonfigurasikan akses point. Jadi di setting dulu ya, sebenarnya biar kita setting mau dijadikan akses point-nya atau mau dijadikan bridge atau mau dijadikan apa itu ya. Gimana? Gampang bisa di APD-nya diisi sama? Oh bisa, mantap ya. Kita berikutnya ke misi kedua, berarti misi pertama selesai ya. Nah, misi ke-1 selesai, siswa dapat membeli alat jaringan kabel WLAN. Berarti mantap ya. Sekarang kita ke misi keduanya. Mau disimak lagi. Oke, sebelum kita membongkar alatnya rumah Audi, baiknya kita mengecek dulu satu persatu peralatannya. Kita cek dulu apakah alatnya berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, sudah ya. Sekarang yang dituliskan di alat APD di bagian pertama, sekarang kalian sudah menuliskan alat-alatnya secara rinci. Nah, sekarang kita bagian mengecek alatnya. Ya, silakan ambil alatnya yang ditulis sama kalian di sini di depan. Silakan ambil. Silakan perwakilan yang ada silakan ambil. Jadi yang dibutuhkan tadi alatnya. Ya, yang pertama switch, kabelan, akses point, ya smartphone sama laptop. Silakan ambil peralatannya. Sudah, ambil semuanya.
Nih, kalau misalkan sudah, ya sudah. Yang pertama akses point, kalian cek dulu ini apa berfungsi dengan baik atau tidak, ya. Terus berikutnya kabel, pastikan tidak ada yang putus, ya. Tidak ada yang putus, semuanya terkoneksi dengan baik kabel, ya. Berikutnya ini tester buat ngetes apa namanya kabelnya, terus yang berikut akses poinnya. Ya, ini akses poin. Silakan kalian cek apakah ini berfungsi dengan baik, atau bisa digunakan atau rusak dan mati dan sebagainya. Jadi silakan dicek dengan seksama, pastikan ini berfungsi dengan baik, yaitu. Silakan dicek. Ini waktunya 30 menit ya, enggak lama ya. Silakan dicek alatnya satu persatu. Oke, silakan dicek alatnya dengan sama, dicek satu-satu sesuai tadi yang kalian tulis di LKPD bagian 1 atau indikator 1. Silakan dicek, hati-hati ya, hati-hati dengan listriknya, hati-hati, jangan sampai stroke. Pakai kaos kaki semua ya? Ya, biar tidak betul. Soalnya ada pun stroke-nya kecil, tapi tetap kayak. Gimana, ada kesulitan saat mengeceknya? Kalian cek dari yang paling mudah dulu ya, cek dari yang paling mudah.
Gimana? Bisa? Kelompok 2 baru mengetes apa aja? Atas poin. Ya. Kalau kita sudah atas poin, silakan ke rapat berikutnya yang dicek. Kelompok berapa ini? 3 ya. Baru ngecek apa aja? Atas poin. Fungsi dengan baik asetnya. Ini kelompok 4 ya. Kelompok 4 gimana? Baru sampai mana? Ada kesulitan? Tidak ada. Ya, silakan dilanjutkan kalau pasal. Awas ya, hati-hati ya, hati-hati dengan listriknya, hati-hati. Jangan sampai kesetrum. Hati-hati dengan listriknya, jangan sampai kesetrum. Kalau misalnya kalian mau berdiskusi antar kelompok, kalau saya kayak silakan. Ya, silakan. Silakan dicek alatnya dengan teliti ya. Jangan sampai nanti pas konfigurasi ada yang tidak berfungsi alatnya.
Cek kabel, bisa cek kabel. Waktunya 10 menit lagi untuk dicek. Kalau misalkan sudah dicek semuanya, ya, kalian boleh tulis di KPD, misalkan akses poin sudah dicek berfungsi atau tidak ya. Terus yang berikut speed sudah dicek berfungsi atau tidak, ya silakan tulis di KPD-nya.
Silakan salah satu temannya, salah satu anggotanya menulisnya. Kalau misalkan alatnya sudah dicek berfungsi atau tidak. Oh, sudah nyala. Nih, sudah dibahas semuanya, sudah ditulis. Mau ditulis dulu, nanti kita bahas semuanya. Tulis dulu aja ya, silakan tulis dulu ya Pak Dede. Nanti kita bahas apa yang berfungsi dengan baik dan apa yang tidak berfungsi dengan baiknya. Ya. Silakan ditulis aja dulu ya Pak Dede. Kelompok 1 sudah selesai tulis. Silakan PD, masalahnya. Tahu. Kelompok 2 sudah selesai. Kelompok 3 sudah proses. Kelompok 4 sudah selesai. Nah, kita tunggu kelompok 1 dan kelompok 3. Silakan diselesaikan dulu. Ya. Ya. Sudah semuanya? Kita bahas dari kelompok 1. Silakan, ada permasalahan? Tidak ada permasalahan. Tidak ada, ya hebat. Oke, ambil semua. Kelompok 2 ada apa? Tidak menyala, boleh. Ada yang bisa ngasih solusi dari kelompok lain? Sabarnya katanya tidak menyala, harus gimana? Ya? Kabelnya harus diganti. Ya, berarti nanti kabelnya harus diganti ya, biar koneksinya bagus. Kelompok 3 ada masalah? Berapa? Ya? Siapa tidak menyala? Tidak menyala, kenapa? Ada yang bisa ngasih solusi sehingga tidak menyala? Atau diganti atau diperbaiki atau dicek power supply-nya? Ya? Dicek lagi? Boleh. Coba nanti dicek lagi ya, cek lagi barangkali power supply-nya tidak menyala, diganti atau saja. Ya. Kelompok 4 ada permasalahan? Ya? Oh, aksesnya tidak menyala. Ada yang tahu solusinya gimana? Aksesnya tidak menyala. Solusinya apakah diganti atau diperbaiki, dipasang lens sendiri, perbaiki? Jadi apa? Diganti ya. Ya, berarti nanti kita harus ganti akses point untuk kelompok 4 biar berfungsi dengan baik. Ya. Sudah selesai semuanya? Ya. Nanti kita kelompok
2 permasalahannya di apa? Kelompok 3 permasalahannya di tulis. Kelompok 4 permasalahannya di poin. Berarti semuanya harus diganti ya semuanya. Soalnya kelompok 1 itu tidak ada masalah ya. Tuh. Nah, kita bahas. Lihat lagi ke layar. Kalau misalkan sudah dicek. Yang pertama kita cek apakah sulit berfungsi dengan baik. Kalau berfungsi kita checklist. Sulit berfungsi dengan baik. Ini kelompok berapa yang tidak berfungsi? Kelompok 3. Ini kelompok 3 silakan diganti suitnya. Ya. Silakan diganti. Semuanya berarti berfungsi dengan baik ya, semuanya suitnya. Berikutnya. Yang kedua kita cek kelas, pastikan tidak ada trouble di dalamnya. Kalau berfungsi dengan baik semuanya kita cek. Tadi kalau berapa yang motornya tidak berfungsi dengan baik? Kelompok 2, berarti harus diganti. Ini coba ganti. Berikutnya, tapi kalau berarti hampir semua kelompok tidak ada masalah dengan kabel ya, sudah diganti. Berikutnya, Yang ketiga kita cek akses poinnya, apakah semua lampu indikator menyala dan port berfungsi dengan baik. Kalau berfungsi dengan baik semuanya kita checklist. kelompok berapa yang aktifnya bermasalah tadi? Kelompok 4 diganti ya. Ini diganti. Silakan diganti. Terus berikutnya, berarti tidak ada masalah ya semuanya. Jadi ganti semua ya. Mudah-mudahan lancar, tidak ada kendala. Next berikutnya. Yang keempat, pastikan smartphone kita baterainya terisi penuh dan bekerja dengan baik. Ketika kita gunakan dalam pengetesan baru selang. Kalau berfungsi dengan baik semuanya kita checklist. Handphone berfungsi dengan baik semuanya? Ya. Berikutnya. Yang kelima, kita pastikan laptop kita bekerja dengan baik dan tidak macet atau hang pada saat kita mengkonfigurasi jaringan wireless LAN. Kalau semuanya berfungsi dengan baik, kita checklist dulu. Komputernya gimana? Berfungsi dengan baik untuk konfigurasinya? Berfungsi. Windows-nya berjalan dengan baik? Ya. Tidak macet komputernya? Enggak? Ya. Berarti kalau misalkan semuanya kita sudah siap, sudah dicek dengan baik, dengan seksama bahwa alat itu berfungsi dengan baik, ya. Coba dicek lagi tadi yang alatnya diganti, ya. Yang alatnya diganti coba dicek lagi, Bapak kasih waktu 5 menit bagi alat yang tadi rusak. Ya, silakan dicek 5 menit. Kalau yang tidak ada masalah jangan dicek. Sudah dicek? Oke. Tugas atau indikator kedua atau misi kedua kita
berhasil, yaitu mengecek peralatan jaringan yang kabel hilang. Ya, kita tetap. Nah, berarti misi kedua selesai. Ya, yaitu siswa dapat mengecek alat jaringan yang kabel hilang. Jadi alat sudah sukses semuanya. Ya, biar KPD silakan dilengkapi tadi yang rusak, solusinya diganti. Ya, lihat alat yang baru. Silakan direvisi dulu alat KPD-nya. Bagi yang alatnya bermasalah. Sudah diperbaiki KPD-nya bagi alat yang tadi rusak dan harus diganti. Nah, sudah. Kelompok 2 sudah selesai. Dan kelompok 3 sudah. Kelompok 4 sudah. Mantap, hebat. Ya, jadi alatnya sudah berfungsi dengan baik semua. Oke. Nah, sekarang kita dari setiap kelompok mempresentasikan hasilnya dari indikator yang pertama sama indikator kedua, atau dari misi yang pertama dan misi kedua. Ya, nanti dipresentasikan di depan. Silakan kelompok mana dulu yang mau? Kelompok 3 ya, siap. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 di sini akan mempresentasikan alat yang digunakan untuk instalasi jaringan kabel. Yang pertama ada modem, berfungsi untuk akses internet dari provider. Dan yang kedua sih untuk menghubungkan peralatan komputer ada dapat melakukan akses dari internet dan data video. Alat yang ketiga adalah tombol TP, suatu jenis kabel yang dapat dipakai untuk membuat jaringan komputer berupa kabel yang di bagian dalamnya berisikan 4 kabel pasang. Dan alat yang keempat adalah akses point. Alur akses yang menghubungkan kunjungan dan konsumen lain dalam jaringan dan berfungsi sebagai titik koneksi WLAN dan jaringan kabel. Dan yang kelima adalah komputer untuk mengkonfigurasikan akses point WLAN. Dan terakhir ada smartphone untuk mengecek jaringan apakah sudah terhubung atau belum. Sudah? Ada pertanyaan kelompok 1 ke 3? Tidak. Tidak. Ya, berarti tidak ada masalah. Ya, berarti misi kedua, satu selesai. Mantap, silakan. Oh ya, kesimpulan. Silakan dari kesimpulannya. Ya, kesimpulannya adalah alat-alat yang tadi kami sebutkan itu adalah alat-alat untuk merakit sebuah kabel jaringan, sebuah alat jaringan kabel atau jaringan lewat. Oh iya, siap, mantap. Sekian dari kami kelompok 3, kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kelompok berikutnya untuk tampil. Kelompok berapa? Kelompok 2, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang mengenai posisinya hasil diskusi pada kali ini. Pertama ada ability berfungsi untuk membuat jaringan komputer. Kedua ada switch berfungsi untuk menghubungkan beberapa komputer pada dalam melakukan pembukaan paket. Yang ketiga ada modem berfungsi untuk proses program laptop berfungsi untuk bisa digunakan dengan mudah ukuran dan smartphone adalah berfungsi untuk menghubungkan beberapa komputer agar dapat melakukan pertukaran paket. Ya, silakan kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu kita dapat mengetahui alat Ya. Ya, mantap. Ya. Silakan kelompok berikutnya. Satu. Ya, silakan kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kami di sini akan memberikan hasil kerja kami. Yang pertama, HP untuk mengakses internet. Yang ketiga, akses OIM sebagai pemancar sinyal internet. Yang keempat, kabel TV atau LAN digunakan sebagai kabel jaringan LAN pada sistem jaringan komputer. Modem sebagai alat penghubung jarak jauh. 6 switch sebagai pengelolaan jalurnya diperoleh pada suatu jaringan komputer. Kesimpulannya, kita dapat mengetahui atau paham alat-alat untuk instalasi jaringan WLAN. Ya, mantap. Ya. Silakan duduk kembali. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok terakhir, kelompok 4. Ya. Kelompok 4, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami mengenai alat-alat untuk instalasi jaringan decoder. Yang pertama yaitu switch, suatu komponen jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer agar dapat melakukan pertukaran paket baik menerima, memproses, dan meneruskan data ke perangkat komputer. Kabel TV adalah suatu jenis satu yang dapat dipakai untuk membuat jaringan komputer. Komputer bergerak atau bisa dipindahkan dalam jumlah yang Selanjutnya ada nilai kabel akses poin merupakan perangkat keras yang digunakan dalam jaringan area lokal kabel untuk mengirim dan menerima data. Dengan data lain, perangkat ini adalah volume akses yang menggunakan penggunaan pengguna lain dalam jaringan yang berfungsi sebagai titik interkoneksi pilar dan jaringan kabel. Selanjutnya ada smartphone, yaitu telepon genggam atau telepon pintar yang dilengkapi dengan fitur yang mutakhir dan kemampuan kerja yang semua komputer. Terakhir
ada model, modulator, demonstrator untuk aktif internet dan teknologi. Silakan kesimpulannya. Kesimpulannya untuk keseluruhannya, kami dapat mengetahui alat-alat untuk menginstalasi jaringan kabel. Ya, mantap. Ya, silakan untuk kembali. Dan dari kelompok Oke, berarti untuk hari ini misi kita selesai. Ya, kedua misi kita selesai. Yang pertama misinya apa? Ya, misi pertama itu kita memilih alat jaringan untuk wireless, ya, atau jaringan kabel. Misi kedua apa? Cek, ya. Jadi tadi sudah mengecek, alhamdulillah berfungsi dengan baik semuanya, dan walaupun tadi ada sedikit kendala, ya. Ada yang kabelnya tidak berfungsi, ada yang akses wifi tidak berfungsi, ada yang sulitnya tidak berfungsi, ya. Tapi setelah solusinya diberikan, kita ganti, alhamdulillah berfungsi semuanya dengan baik. Ya. Jadi kesimpulannya untuk hari ini, anak-anak sekalian bisa memilih alat, ya, yang kita butuhkan jika suatu saat nanti kita mau menggunakan wireless access point, ya, untuk pasang wireless di rumah, ya. Jadi kita bisa memilih, bisa mengecek alatnya, ya, berfungsi atau tidak, berfungsi dengan baik atau tidak, buat suatu saat nanti, ya itu. Ada yang tanyakan? Ya. Benar, ya itu. Jadi kalau misalnya tidak ada yang tanyakan, mudah-mudahan materi yang sekarang bermanfaat untuk hari ini dan masa depan. Nih, untuk soal evaluasinya, kita ada evaluasi untuk hari ini. Silakan untuk diakses handphonenya di handphone masing-masing dengan cara login dengan email masing-masing, dengan passwordnya masing-masing. Nanti masuk ke kelas 11 PKJ untuk mata pelajaran teknologi jaringan berbasis kelas bawah. Bisa diakses handphonenya? Ya. Internetnya lancar?
Sudah selesai? Ya. Nah, kalau sudah selesai, silakan KM untuk mengumpulkan LKPD-nya. Nah, kalau LKPD sudah ditentukan, berikutnya untuk evaluasi. Evaluasi silakan kalau sudah disimpan di edcoder-nya. Ya. Sudah? Sudah. Nih, kalau sudah, kita bagian tahap akhir yaitu refleksi pembelajaran. Ya. Kegiatan apa saja yang belum dilaksanakan dalam pembelajaran hari ini? Ya. Mungkin untuk kegiatan yang belum dilaksanakan itu untuk tahap berikutnya. Ya. Untuk mendesain. Ya, misi keempat dan misi ketiga dan keempat. Ya, terus yang kedua, kegiatan apa yang sudah dilaksanakan dalam pembelajaran hari ini? Kegiatan yang sudah dilaksanakan hari ini, kita yang pertama memilih alatnya, memilih alat untuk jaringan kabel bilang. Ya, yang pertama mulai dari switch, kabel, akses point, handphone, dan laptop, gitu ya. Nah, terus yang ketiga, upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kegiatan yang belum dilaksanakan untuk pembelajaran. Nah, silakan kalian buka handphone-nya untuk dilihat lagi materi-materi yang tadi barangkali ada yang misalkan berlalu-lalu atau sebagainya. Itu. Terus alhamdulillah materi hari ini untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sekian. Semoga bermanfaat untuk kita semua, ya, dan bermanfaat ketika kalian misalkan kerja jadi teknisi jaringan, ya, atau bermanfaat ketika kalian mau bikin wireless sendiri di rumah, ya, setting sendiri di rumah, atau misalkan bermanfaat untuk membantu orang lain, ya, nanti untuk kedepannya barangkali kalian punya usaha besar atau sebagainya, ya. Ada yang ditanyakan sebelum ditutup? Ya, sudah paham semua? Nah, mantap. Kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan, Bapak cukupkan sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau sudah, silakan alat-alatnya kita lagi ke depan.